Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar analog input seperti itu atau input analog. Di sini kita menggunakan PLC Schneider TM221JE16T. Oke, lanjut. Di sini letak analog inputnya ya teman-teman. Ini serial, ini Ethernet. Oke, seperti itu. Di sini di tipe TM221JE16T ini analog inputnya itu ada dua teman-teman ya. Addressnya itu alamatnya itu %IW0.0 dan %IW0.1. Untuk tipenya sendiri teman-teman di sini 0 sampai 10 volt gitu. Jadi tipenya ini bervariasi ya teman-teman, ada yang 0 sampai 5 volt, ada yang 0 sampai 4,52, 325 mA seperti itu. Oke, di sini nanti datanya yang dibaca itu minimum 0, dan ketika 10 volt, kebaca 10 volt nantinya akan kebaca 1000. Jadi jika 9 volt berarti 900 seperti itu. Oke, mantap. Jadi biasanya kalau di PLC seperti PLC Omron gitu ya, biasanya itu nanti kalau untuk ingin menggunakan sensor suhu dan lain sebagainya gitu ya, sensor load cell gitu, nanti ada transmitternya. Nah, transmitternya itu nanti yang bisa diubah tipenya seperti itu. Nanti beli yang tipe yang arus atau tegangan seperti itu ya. Biasanya hanya dua jenis itu seperti itu. Oke, lanjut. Sedangkan di sini nih ya, tipenya itu tegangan bukan arus. Oke. Lanjut, ini programnya atau ladder diagramnya. Di sini ladder diagramnya sederhana karena saya hanya ingin menampilkan ya teman-teman menggunakan ini %IW0.0. Ini adalah address atau alamat untuk mendeklarasikan ya yang namanya input analog 0, dan ini %IW0.1 input analog 1 seperti itu. Oke, mantap. Lanjut, di sini bisa teman-teman lihat ya. Kita besarkan biar lebih jelas ya. Kita tambah lagi, besarkan biar nanti videonya bagus ya nanti. Oke, seperti itu. Di sini nantinya %IW0.0 ini nantinya potensiometer. Jadi nanti untuk input analognya nanti kita menggunakan yaitu potensiometer seperti itu. Nanti kita menggunakan potensiometer 1 dan potensiometer 2 di sini ya. Oke, sip, seperti itu. Oke, nanti cara kerjanya itu seperti ini. Di sini saya sudah membuat aplikasi HMI Highwell Cloud SCADA ya. Ini aplikasinya. Ini sudah saya desain, sudah saya masukkan alamatnya. Jadi di sini adalah nilai potensiometer. Nilai potensiometer nanti dimasukkan ke alamat address ini dengan alamat %IW0.0 potensiometer 1. Kemudian nanti akan datanya itu dimasukkan ke wadah %MW0. Jadi wadah %MW0 ini nanti dimasukkan ke kotak ini. Seperti itu, ke kotak ini dan ke tampilan ini ya. Ini ada alamatnya MW0. Kemudian untuk yang input analog 1 nanti wadahnya akan diletakkan di sebelah sini atau %MW1. Jadi nanti potensiometer yang kedua itu nanti masuk ke nilainya akan ditampung di %IW0.1 atau potensiometer 2, nanti nilainya itu diletakkan di %MW1. Jadi sebelah kiri ini sebagai memindahkan data dari kanan ke kiri seperti itu. Jadi %MW1 ini sebagai wadah, nantinya akan dipanggil ya %MW1. Jadi nanti jika di sini %MW1 itu atau memory word ini nanti nilainya seumpamanya 100, nanti maka di sini 100, dan di sini akan value-nya angkanya akan berpindah ke 100 jarumnya seperti itu ya, nanti menyesuaikan. Oke, sederhananya seperti itu. Untuk tampilannya sendiri nanti seperti ini. Ini ada running tag-nya berjalan ya. Ini bisa didesain dan disetting.
Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang trainer PLC-nya. Di sini trainer yang sudah saya buat. Di sini ada S232. Nanti di sini ya letaknya ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nanti kita hanya menggunakan ini, kemudian dengan ini potensiometer ini ya. Jadi di modul trainer ini koper 2, kemudian ini koper 1, koper 1 ya, ini koper 2 yang bawah. Jadi ada motor, 3 motor, ada inverter, driver motor untuk ini, relay untuk ini, dan nanti untuk relaynya ada di sini untuk mengontrol ini. Ini sudah cukup sangat lengkap sekali, ada encodernya juga. Dan ini adalah HMI high well-nya, seperti itu. Ini untuk serialnya, komunikasinya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk wiringnya nanti saya jelaskan di lain. Oke, kita perkecil seperti ini ya. Sudah jelas, mungkin cukup jelas. Oke, lanjut ke penjelasan berikutnya tentang wiringnya seperti apa. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke proses wiring. Di sini wiringnya ini adalah modul trainer utamanya. Oke, di sini ada tegangan 12 volt tadi itu. Nah, di sini adalah koper keduanya, nanti yang digunakan adalah potensiometer ini di bawah. Kemudian berikutnya adalah rangkaiannya teman-teman. Ini rangkaiannya ada AI1, AI0 gitu ya, AI0 plus, AI0 min ya, AI1 plus, AI1 min. Ini untuk 12 volt ya tegangannya ya. Nanti supply-nya 12 volt ya. Ini kita sesuaikan rangkaiannya seperti ini. Oke, lanjut percobaan. Di sini kita coba putar. Di sini ladder diagramnya bergerak, kemudian nilai value-nya bergerak mengikuti dari potensiometernya seperti itu. Oke, dia 400, maka tampilan di bawahnya itu menyesuaikan seperti itu. Oke, di sini kita paskan 600 ya, 500, 600 seperti itu. 600 ya value-nya, jadi 6 volt. Bisa teman-teman lihat nilainya di animation table, di ladder diagramnya kita pantau juga di HMI high well-nya aplikasinya ya. Oke, seperti itu sudah cukup baik. Oke, kita tes sebanyak 2 kali saja ya. Ini kita coba fullkan ya. Jadi sini tegangannya kita berikan 12 volt karena di sini tidak ada 10 volt. Jadi meskipun lebih dari 10 volt itu nantinya tetap akan kebaca 10 volt seperti itu, atau bisa dikatakan 1000 ya, 1000 nilainya ya. Oke, seperti itu kita nolkan kembali, kita coba. Nah, itu 300, 500, 600 seperti itu. Ini percobaan yang kedua. Ini tetap normal ya teman-teman. Ini potensio yang pertama, IA0, input analog 0, ini input analog 1 seperti itu. Oke, dasarnya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita bisa aplikasikan. Nantinya potensiometer ini bisa kita ganti dengan sensor suhu, load cell gitu ya. Pokoknya yang inputan analog. Seperti itu. Nantinya untuk tipenya kita sesuaikan, mau menggunakan mungkin nanti yang input analog yang tipenya itu apa, kayak arus apa tegangan seperti itu. Kalau di sini kita menggunakan input yang tegangannya, input analog yang tegangan. Di sini kita putar biar lebih jelas ya teman-teman. Ya, seperti itu. Biar nanti agar ya, oke. Sorry. Oke, agar nanti dia kelihatan di sini sama dengan tampilan ya, animasi yang ada di HMI high well-nya. Kita sedikit samakan, bisa teman-teman lihat ya, dia jarumnya sama ya, potensionya ya. Itu sengaja saya berikan semacam kayak putarannya gitu ya, maksimal, minimal. Oke, kita nolkan lagi seperti itu. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time in the next video tutorial.